Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam sebagaimana biasanya. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya dulu sama anak-anakku sekalian. Masih semangat nggak belajarnya? Masih ya? Alhamdulillah. Kalau masih semangat, berarti kita lanjutlah belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fasabbih bismi rabbikal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, hari ini materi kita membahas tentang makna hari akhir. Minggu yang lewat kita sudah membahas tentang indahnya kebersamaan. Nah, jadi materi hari ini Bapak tanya dulu sama anak-anak Bapak semua. Tahu nggak apa yang dinamakan dengan hari akhir? Atau bisa nggak memberikan contoh tentang hari akhir? Nah, sekarang mari kita belajar. Yang dinamakan dengan hari akhir itu adalah hari di mana alam semesta ini akan dihancurkan, akan dibinasakan. Dan ketika hari akhir itu nanti tiba, tidak bakalan ada dari kalangan manusia itu yang bisa menyelamatkan diri, biarpun manusia itu membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang begitu kokoh yang terbuat dari baja. Semua itu adalah percuma, semua itu adalah sia-sia. Karena kalau sudah terjadi hari akhir, itu bakalan hancur dan tidak ada yang bisa menahan kedatangan dan kedahsyatan hari akhir itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti terjadinya hari akhir, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua dari kalangan manusia, hewan ataupun tumbuhan akan hancur binasa. Bahkan tempat kita hidup, bumi dan langit pun akan hancur. Bahkan meteor-meteor sekalipun akan bertabrakan dan hancur binasa sekalian. Tidak ada lagi yang tersisa. Sungguh dahsyat ketika datangnya hari akhir atau hari kiamat itu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabathus wa takunul jibalu kal ihnil mamkus. Artinya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sesuai dengan firman Allah ini, dapatlah kita ambil iktibar ataupun pembelajaran bahwa hari akhir itu sangatlah dahsyat. Manusia saja yang begitu kuat, yang memiliki akal dan pikiran, yang selalu ada cara untuk menghindar dari masalah-masalah. Tapi ketika datangnya hari akhir itu, tidak bakalan bisa lagi. Dan manusia itu nanti akan berterbangan tak ubahnya seperti larung. Bukan cuma manusia yang berterbangan seperti larung,
gunung-gunung yang begitu kokoh, gunung-gunung yang begitu kuat yang menjulang tinggi, itu pun nanti akan meletus semuanya tanpa terkecuali dan akan berhamburan taubahnya seperti bulu. Dahsyat memang hari kiamat ini. Dahsyat memang hari akhir ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sedahsyat-dahsyatnya hari akhir, tentu tidak akan pernah terbayang dan terpikir di benak kita. Bagaimana nanti ketika kita menghadapi hari akhir itu. Namun anak-anakku sekalian, mari kita bahas lebih lanjut tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu, kalau kita artikan dari segi bahasa, beriman artinya mempercayai. Beriman kepada hari akhir berarti mempercayai di dalam hati kita dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu betul adanya. Bukan berita bohong, bukan berita hoax, tapi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Tentu ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada dari kalangan manusia itu yang tahu kapan tiba masa terjadinya hari akhir itu. Hari akhir ini merupakan bahagian dari rukun iman. Rukun iman yang kelima. Tentunya kalau dia merupakan bahagian dari rukun iman, pastilah kita sebagai muslim harus meyakini sepenuh hati kita tanpa ada lagi keraguan bahwa itu benar terjadi. Kapan itu terjadi? Yang jelasnya setelah malaikat Israfil nanti menerima perintah langsung dari Allah untuk meniup sangkakalanya. Dan ketika tiupan sangkakala itu terjadi, maka terjadilah hari akhir ataupun hari kiamat. Jadi anak-anakku sekalian, jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir itu ada. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro itu contohnya seperti kematian misalnya. Pernah nggak mendengarkan berita kematian? Oh pernah, bahkan sering ya. Ya, karena kematian itu hampir setiap waktu ada. Kalau bukan di daerah kita, di daerah tetangga kita, di kampung sebelah, hampir setiap hari kita mendengarkan pengumuman dari masjid, berita duka cita, berita telah berpulang si fulan ke rahmatullah. Ini salah satu merupakan contoh dari kiamat kecil. Kematian. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan, kata Allah. Tiap-tiap jiwa itu akan mati. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Setiap yang hidup itu akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan kematian itu tadinya adalah salah satu contoh dari kiamat kecil. Jadi contoh kiamat kecil yang kedua adalah bencana alam. Coba anak-anakku sebutkan satu contoh bencana alam. Ya betul, banjir. Banjir adalah salah satu contoh atau bahagian dari bencana alam. Bencana alam ini sering terjadi di mana-mana. Mulai dari banjir, longsor, kabut, angin, dan sebagainya. Itu semua adalah bahagian dari kiamat kecil. Berarti mulai dari dulu sampai sekarang, kiamat kecil itu sudah sering terjadi. Nah, selain dari itu, wahai anak-anakku sekalian, supaya kita lebih tahu, supaya kita lebih paham
akan tanda-tanda kecil datangnya hari akhir itu, di sini Bapak sajikan beberapa contoh. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Ketika fitnah merajalela, ketika banyaknya bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, anak yang durhaka kepada orang tua. Ini semua adalah contoh-contoh kiamat akan tiba. Artinya umur dunia ini semakin tua dan semakin dekatlah dengan yang namanya hari akhir. Kalau bisa wahai anak-anakku sekalian, dari sekian contoh kiamat kecil, dari sekian contoh kecil datangnya hari kiamat itu, kita hindarilah dari kehidupan kita. Kita jauhkan fitnah, kita hindari, biarpun seandainya ada yang mengatakan nabi yang terakhir atau dialah nabi yang sengaja Allah utus untuk menyampaikan ajaran-ajaran tertentu, udah tidak usah kita percayai, karena nabi yang terakhir itu adalah nabi kita, nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebohongan dan kesaksian palsu pun kita hindari, terlebih-lebih riba, apalagi durhaka kepada orang tua. Ini adalah sebagian kecil dari contoh dan tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Dan berikut tanda-tanda besar akan datangnya hari akhir. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Selama ini matahari terbit dari timur, dan ketika waktu kiamat itu atau waktu hari akhir itu dekat, matahari terbitnya dari sebelah barat. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhon atau asap di timur dan di barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, kalau ini semua nanti wahai anak-anakku sudah ada di depan mata kita, ataupun seandainya tidak bisa kita saksikan lagi, inilah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kalau tanda-tanda ini sudah mulai muncul, berarti hari kiamat itu pun sudah dekat. Jadi tidak ada gunanya kita menunggu, tidak ada gunanya kita membahas kapan itu akan datang. Yang jelasnya, wahai anakku sekalian, kita perbanyaklah amal ibadah kita banyakkanlah tabungan amal kita perbanyaklah berbuat baik, terlebih-lebih memperbanyak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelasnya, karena kalian masih tahap belajar, silahkanlah tuntut dan galilah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Jangan cukupkan hanya sebatas di sini. Cari dan cari lagi. Karena usia kalian masih muda, silakan wahai anak-anakku. Nah, jadi ini pun sebenarnya yang Bapak sampaikan ini masih sangat sedikit, masih sangat singkat. Namun apa boleh buat wahai anak-anakku semua, kita di sini diatur oleh waktu. Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dan semoga ini semua Allah catat sebagai ilmu yang berkah kepada kita, berkah di dunia dan berkah di akhirat kelak nantinya. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.